Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Siapakah Nikodemus? Dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin spiritual orang-orang Yahudi. Para pemimpin Yahudi memiliki begitu banyak otoritas sehingga Nikodemus disebut sebagai pemimpin orang Yahudi. Dia jelas seorang yang jujur, berpandangan jernih dan tulus. Kita tahu ini karena dia mampu mengenali bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang kau lakukan itu kalau tidak disertai Allah. Selain itu ia datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh mencari jawaban, bukan hanya untuk memenangkan sebuah perdebatan. Dia adalah seorang beriman, mengakui tindakan Allah dalam diri seorang anak tukang kayu. Namun Nikodemus memiliki keraguan sama seperti kita. Ia tidak mengerti tentang roh. Hukum Taurat tampak lebih dapat dipercaya dalam arti harfiahnya. Ia datang kepada Yesus pada malam hari karena takut dengan apa yang akan dipikirkan orang lain. Meskipun imannya bertumbuh, ia masih tetap seorang manusia yang lahir dari daging. Saudara-saudari, dalam perikop kali ini, Yesus tampaknya tidak berasal dari dunia yang terbuat dari tanah liat dan debu ini. Ia mengadakan tanda-tanda dalam nama Allah. Dia berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak kelihatan, seolah-olah dia dapat melihatnya. Ketika ditanya tentang kelahiran di dunia, dia menjawab dengan tanda-tanda air dan kelahiran kembali. Ketika Nikodemus berbicara tentang daging, dia berbicara tentang roh. Namun kaki Yesus selalu berpijak kuat di tanah, sadar akan keterbatasan manusia. Dia cukup sadar bahwa Nikodemus heran bahwa aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan dari atas. Hari ini ia mengundang kita untuk beriman, untuk merenungkan hal-hal surgawi, untuk mengangkat hati kita. Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudari, istilah roh diterjemahkan dari kata Ibrani ruah, yang dalam arti utamanya berarti nafas, udara, angin. Yesus memang menggunakan gambaran indrawi tentang angin untuk menunjukkan kepada Nikodemus tentang kebaruan transenden dari dia yang secara pribadi adalah nafas Allah, yaitu roh ilahi. Simbolisme air menandakan tindakan Roh Kudus dalam pembaptisan, karena setelah diucapkan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berkhasiat bagi kelahiran baru. Sama seperti kehamilan kelahiran kita terjadi dalam air, demikian juga air pembaptisan sungguh menandakan bahwa kelahiran kita dalam kehidupan ilahi diberikan kepada kita di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam